Good morning, boys and girls. Good morning, madam. Can I help you, Mzee? This is a primary school. They said every... Film ini bercerita tentang seorang murid bernama Maruge yang pernah tercatat dalam sejarah sebagai murid tertua di dunia. Ia adalah mantan anggota Mau Mau yang dikenal sebagai pelopor pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Inggris di Kenya. Di usianya yang ke-84 tahun, Maruge berniat untuk ikut sekolah setelah adanya program sekolah gratis dari pemerintah. Namun masa lalunya sebagai anggota Mau Mau dan usianya yang sudah lanjut membuat banyak orang tak menyukainya berada di kelas bersama anak-anak. Maruge harus kembali berjuang demi mendapatkan haknya untuk bersekolah di tengah kebencian banyak orang. Kira-kira gimana cerita lengkapnya? Langsung aja guys, pasang setnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik dan ini dia ceritanya. Di Kenya pada tahun 1953 terjadi pemberontakan melawan pemerintahan kolonial Inggris yang dipimpin oleh kelompok Mau Mau yang kebanyakan berasal dari suku Kikuyu. Dalam perjuangan yang penuh kekerasan itu, ribuan orang terbunuh dan lebih dari 1 juta warga suku Kikuyu ditahan di kamp tahanan Inggris sampai akhirnya mereka berhasil merdeka. Suatu ketika, pemerintah Kenya mengadakan program sekolah gratis bagi warganya dengan syarat hanya menunjukkan akte kelahiran. Hal ini dilakukan guys untuk memberikan kompensasi setelah terjadinya pemberontakan yang membuat sebagian besar warga Kenya tak bisa bersekolah. Kebijakan ini pun membuat sebuah SD di daerah terpencil langsung diserbu oleh para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya. Dan di tengah kerusuhan itu, seorang pria parubaya bernama Maruge memperhatikan situasi dari gerbang sekolah hingga dihampiri oleh kepala sekolah bernama Jen. Ketika ditanya mengenai tujuannya, Maruge pun menunjukkan koran yang memberitakan sekolah gratis untuk seluruh rakyat Kenya dan ia pun ingin mendaftarkan diri bersekolah di SD tersebut. Walaupun di koran ditulis sekolah untuk semua warga guys, namun Jen menjelaskan kalau SD lebih tepatnya hanya untuk anak-anak saja. Seorang asisten Jen bernama Alfred bahkan lebih tegas mengatakan kalau sekolah sudah kelebihan kuota. Belum lagi Maruge juga tak membawa pensil ataupun buku. Penolakan itu tak membuat Maruge patah semangat dan esoknya ia kembali datang dengan membawa buku dan pensil. Walau begitu, Maruge langsung diusir oleh Alfred yang meremehkan penampilan Maruge yang lusuh. Ia mengatakan bahwa siswa yang berhak bersekolah hanya yang bersepatu dan berseragam. Sementara Maruge yang sudah lemah tak mungkin mampu membeli semua itu. Tak lama kemudian, Jen datang dan bertanya mengapa seorang yang setua Maruge ingin bersekolah. Ia pun menjawab dengan antusias bahwa ia sangat ingin belajar membaca. Namun semangat itu tak membuat Jen berubah pikiran. Karena nyatanya ia sendiri saat ini sedang dalam masalah dengan Dewan Pendidikan bernama Kiprouto karena sekolahnya memiliki terlalu banyak murid. Untuk kedua kalinya Maruge ditolak dan ia pun akhirnya pulang dengan pasrah. Sesampainya di rumah, ia membuka sebuah surat yang selama ini ia simpan baik-baik. Namun apa daya, tak ada satupun huruf dalam surat itu yang Maruge pahami. Maruge akhirnya tak mau menyerah begitu saja. Kemudian ia pergi membeli kain bekas yang harganya murah yang kemudian dijahit sendiri menjadi seragam. Di hari ketiga, Maruge datang kembali ke sekolah dengan sebuah keyakinan bisa diterima karena semua persyaratan sudah ia penuhi. Jen sendiri saat itu tampak sangat heran dengan kesungguhan Maruge. Namun di balik itu ia juga bingung harus mengatakan apa pada orang tua murid yang lain ataupun Dewan Pendidikan. Dengan antusias, Maruge pun meyakinkan kalau ia akan menjadi seorang murid yang baik dan akan bekerja keras. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Jen mengizinkan untuk masuk dan bersedia menerima Maruge sebagai murid di sekolahnya. Tampak wajah Maruge sangat senang ketika Jen membawanya ke dalam kelas dan dikenalkan kepada semua anak-anak yang ada di sana. Mereka pun menyambut kedatangan Maruge yang langsung Jen tempatkan di barisan depan agar bisa lebih jelas melihat papan tulis. Di hari itu, semua murid diberi pelajaran mengenal huruf alfabet kecil dan mereka pun tampak antusias mengikuti pelajaran termasuk Maruge yang begitu bahagia. Dari wajahnya bisa terlihat jelas kebahagiaannya.
Ya, walaupun dalam proses pembelajaran itu ia juga harus diajarkan dulu cara memegang pensil yang benar. Keinginannya untuk belajar tak pernah berkurang, bahkan ketika sudah di rumah pun ia masih terus mempelajari apa yang sudah diajarkan di sekolah tadi. Saat itulah Maruge mendengar seseorang di luar berteriak, dan suara itu mengingatkannya pada pemberontakan di tahun 53. Di mana saat itu ia yang masih muda menjadi saksi kekejaman polisi Inggris yang menggeledah rumah warga Kikuyu. Inggris saat itu berusaha menumpas semua orang yang berusaha memberontak. Masih sangat jelas dalam ingatan Maruge ketika orang-orang terdekatnya dibantai dengan sangat sadis di hadapannya. Di hari selanjutnya sekolah, mereka belajar tentang angka dan Jan pun menunjuk beberapa murid untuk maju ke depan menulis salah satu angka dari 1 sampai 10. Beberapa anak yang sudah maju tampak bisa menyelesaikan tugas itu. Namun saat Jen menyuruh Maruge untuk menuliskan angka 6, Maruge hanya diam saja seolah tak mendengar. Ia pun baru sadar ketika seorang murid bernama Kamau menyenggol bahunya dan anehnya ia tetap diam saja seolah sedang kebingungan. Tak lama kemudian datang Alfred untuk melakukan pemeriksaan kerapihan. Ia tak hanya melihat kerapihan seragam guys, tetapi juga buku dan pensil. Saat itu Alfred melihat pensil Maruge sudah tumpul dan menyuruhnya untuk meraut dengan rautan dari sekolah. Maruge pun perlahan beranjak dari tempat duduknya dan menatap rautan tersebut dengan tatapan kosong. Ternyata ia kembali teringat saat berada di kamp tahanan Inggris. Pimpinan kamp saat itu meruncingkan pensil dengan rautan yang kemudian setelah tajam pensil itu dimasukkan ke dalam salah satu telinga Maruge. Ingatan tersebut membuat Maruge panik dan tak sengaja mendorong seorang murid yang ingin membantunya. Melihat hal itu, Jan langsung bertindak dengan membawa Maruge keluar kelas. Ia memberi Maruge segelas air dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Maruge hanya menjawab bahwa ia dulunya adalah kelompok Mau-Mau yang ditahan di kamp tahanan Inggris. Dan ketika Maruge ditanya apa yang terjadi selama berada di kamp, ia memilih tak menjawab, hanya berjanji kalau kejadian barusan tidak akan terulang lagi. Pada jam istirahat kedua, seorang anak menanyakan soal gelang di tangan Maruge. Ia pun menjelaskan bahwa gelang itu adalah gelang tahanan karena dulu Maruge pernah berjuang dan tertangkap oleh Inggris. Semua itu berawal ketika ia mengikuti upacara sumpah setia untuk menjaga tanah dan kebebasan Kikuyu dari penindasan orang-orang Inggris. Maruge banyak terlibat penyerangan ataupun pencurian senjata-senjata bersama orang-orang Kikuyu lainnya. Pemberontakan yang dilakukannya saat itu berhasil membuat Inggris mengembalikan sebagian tanah mereka. Tetapi kemudian terjadi perang besar yang Maruge sebut Uhuru. Uhuru itu berarti kebebasan guys, dan semangat Maruge dalam mengucapkannya membuat murid lain juga mengikutinya. Keributan itu membuat Alfred takut akan terjadi masalah bagi sekolah karena Uhuru sangat berkaitan dengan pemberontakan dan membuat orang-orang tidak nyaman. Bagi Maruge, Uhuru mengingatkannya tentang masa-masa selama berada di kamp tahanan Inggris, di mana para tahanan baru saat itu langsung ditelanjangi lalu disemprot dengan air dingin. Walau para tahanan menjerit kedinginan, tetapi Inggris tak peduli dan langsung menggiring mereka untuk duduk rapi. Kemudian satu persatu dari mereka dipanggil untuk diinterogasi dalam posisi digantung terbalik. Maruge tentu merasakan juga bagaimana posisi tersebut. Bahkan ia disuruh melepaskan sumpahnya agar tak lagi membela tanahnya. Maruge di sana tetap diam dan akhirnya ia pun harus menerima dicambuk dengan sangat kejam. Di hari selanjutnya sekolah, saat istirahat Maruge membuat keributan karena ia berusaha menghukum Kamau yang sebelumnya telah memukul temannya. Bersamaan dengan itu, tanpa diduga datang Ki Prouto karena mendengar dari radio kalau ada seorang kakek-kakek yang ikut belajar di sekolahnya. Jan pun berusaha membela dengan menceritakan bahwa Maruge adalah bekas anggota Mau-Mau yang berjasa dalam kemerdekaan Kenya. Namun Ki Prouto malah semakin marah dan menegaskan kepada Jan agar Maruge segera dikeluarkan dari sekolah. Jan menjadi sangat tersinggung karena Ki Prouto masih menganggap kesukuan adalah hal penting. Tetapi rupanya Maruge juga sama guys, karena menyinggung soal Ki Prouto yang bersuku Kalesin.
Suku Kalesin dulunya membela Inggris dan bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh suku Kikuyu. Hal tersebut membuat Jen marah besar karena seharusnya setelah merdeka tak ada lagi membeda-bedakan suku. Maruge tetap kecewa dan marah karena merasa selalu dibenci akibat statusnya sebagai mantan anggota Mau Mau. Padahal kenyataannya ia telah membayar kemerdekaan itu dengan penderitaan bahkan nyawa istri dan kedua anaknya. Pengakuan itu melunakkan hati Jen yang kemudian berusaha dengan mendatangi Menteri Pendidikan. Sayangnya sang menteri juga tetap tak mengizinkan. Karena ia juga bingung bagaimana nantinya jika banyak orang tua yang ingin bersekolah. Sedangkan prioritas utama pendidikan adalah anak-anak yang akan menjadi masa depan Kenya. Esoknya Maruge datang dan memohon pada Jen agar diizinkan kembali ke SD. Ia juga akhirnya terbuka soal surat yang ingin ia baca yang selama ini menjadi motivasinya untuk belajar membaca. Ketulusan itu kembali meluluhkan hati Jen untuk mencoba meminta izin sekali lagi. Tetapi sayangnya Kipruto tetap pada keputusannya dan membuat Maruge kembali kecewa. Ruto can go to hell. The adult school is better than I'm nothing. not Maruge. going. Esok harinya sebelum benar-benar keluar dari sekolah, Maruge mengajak anak-anak untuk menghafal alfabet dengan lagu. Dan di sana semua murid tampak begitu antusias bernyanyi bersama. Jen yang melihat di balik pintu kemudian menyadari kalau Maruge ternyata punya potensi lain. Dan ia pun akhirnya mengumumkan kalau Maruge mulai sekarang akan menjadi asistennya untuk mengajar. Mendengar itu, Maruge akhirnya tersenyum karena dengan begitu ia masih tetap bisa ada di sekolah tersebut. Kesungguhan Maruge tak hanya menarik simpati Jen, tetapi juga perhatian berbagai media yang datang mewawancarainya di sekolah. Mereka berebut menanyakan tentang kehidupan Maruge dan alasannya untuk bersekolah di usia tua. Maruge pun menjawab bahwa kekuatan ada dalam pena dan belajar di sekolah dapat membantu mengatasi kemiskinan yang terjadi di Kenya. Ia juga sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan sekolah gratis bagi seluruh rakyatnya. Di sisi lain, kedatangan media membuat Alfred takut sekolahnya akan mendapat masalah. Dan ketakutan itu ternyata terbukti benar ketika nama Maruge tersebar di televisi dan juga radio. Para orang tua murid yang mendengar berita tersebut geram karena menganggap sekolah tidak mementingkan anak-anak sehingga datang ke sekolah untuk memprotes kepada Jen. Mereka tak suka dengan keberadaan Maruge serta menganggap Jen hanya ingin popularitas dan uang dari pemberitaan. Masalah semakin rumit ketika Kipruto juga datang ke sekolah dan memarahi Jen karena masih membiarkan Maruge di sekolah. Seharusnya dibiarkan pergi ke SMA ataupun sekolah lain yang setara dengan umurnya. Karena nyatanya sebentar lagi ia akan dapat uang kompensasi dari pemerintah bahkan setelah membunuh bangsanya sendiri. Perkataan itu membuat Jen sangat marah karena Kipruto lagi-lagi membawa masa lalu. Perdebatan itu terdengar oleh Maruge yang sedang bersembunyi di belakang sekolah. Ia merasa sangat sedih mendengar ucapan Kipruto yang menuduh Mau Mau telah membunuh bangsanya sendiri. Padahal nyatanya ia harus kehilangan keluarganya karena hal tersebut. Ia bahkan harus melihat istri dan kedua anaknya terbunuh di depan matanya tanpa bisa melakukan apapun. Tak cukup dengan permasalahan kehadiran Maruge di sekolah, Jen mendapat masalah karena muridnya Kamau tidak menunjukkan kemajuan dalam belajar dan terancam tinggal di kelas. Hal ini membuat ayahnya yang bernama Kenama dipanggil ke sekolah. Tetapi Kenama justru tak terima dan langsung menyalahkan sekolah yang dianggapnya tak becus mengajari anaknya. Selama jam sekolah sebagai asisten Jen, Maruge membantu meningkatkan minat belajar para murid dengan metode bermain bersama. Kemudian setelah jam sekolah usai, ia dan Jen menyempatkan waktu untuk sedikit-sedikit belajar membaca. Maruge mulai ada peningkatan dalam mengenal huruf-huruf serta membaca kata-kata yang pendek. Dan proses belajarnya itu seperti biasa, selalu ia lanjutkan saat di rumah. Suatu hari, para politisi dari Nairobi datang ke sekolah dan mereka tampak begitu baik membagikan permen kepada para murid. Namun ternyata tujuan mereka sebenarnya bukanlah itu karena ternyata salah seorang politisi langsung memanggil Jen dan meminta bagian. Mereka meminta bagian karena mereka mendengar kalau para wartawan memberikan uang kepada Maruge. Ya intinya minta jatah dari keterkenalan Maruge guys. Jen tentu saja menolak keras hal itu dan langsung mengadukan kejadian tersebut pada suaminya yang bekerja di kementerian.
Suami Jen yang bernama Charles tentu saja khawatir karena berurusan dengan para politisi sudah pasti akan ribet. Ia pun akhirnya berjanji kalau besok akan pulang untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Namun kepulangan Charles justru membuat masalah semakin rumit. Karena tiba-tiba saja Charles ditelepon oleh orang yang tak dikenal yang memfitnah bahwa Jen memiliki pacar lain selama Charles tak ada di rumah. Di lain tempat, Maruge juga mendapatkan teror dari Kanama yang datang bersama teman-temannya. Ternyata ia juga meminta bagian karena mendengar kalau Maruge mendapatkan uang dari para wartawan. Jelas saja Maruge langsung membentak dan mengatakan bahwa ia tak mendapatkan uang apapun dari mereka. Kanama yang tak puas dan tak percaya dengan perkataan Maruge lalu mengatur strategi. Ia kemudian membayar teman-temannya untuk membuat kerusuhan di sekolah. Esok harinya, orang-orang bayaran Kanama pun datang ke sekolah dan membuat keributan dengan memukul bangunan serta melempari dengan batu. Saat itu Maruge tanpa ada rasa takut sedikit pun keluar untuk menghadapi mereka. Untungnya mereka segera kabur karena memang sebelumnya Kanama sudah memberi instruksi agar jangan sampai ada satupun yang terluka. Melihat kejadian tersebut, Jen mulai khawatir dengan kondisi sekolahnya. Tetapi Maruge meyakinkannya bahwa orang-orang itu takkan berani lagi datang. Masalah belum cukup ternyata guys. Masalah kembali datang kepada Jen. Ia dipindahkan oleh Ki Prouto ke sekolah SD yang berada di Turkana yang jaraknya sangat jauh. Charles yang merasa khawatir akan jarang bertemu menyarankan agar Jen mengundurkan diri saja. Namun Jen tak mau karena menurutnya hal itu justru yang diinginkan Ki Prouto. Jen yang tak mau menurut membuat Charles marah dan mulai menyangka kalau Jen benar berselingkuh. Merasa tak dipercaya oleh suaminya, akhirnya Jen pun semakin yakin kalau ia tetap akan menjalankan tugas tersebut walau jaraknya sangat jauh. Ketika hari perpisahan Jen tiba, ia mendapat banyak kado dari murid-muridnya. Jen sangat terharu dan berpesan agar murid-muridnya selalu mencintai pendidikan. Tetapi di perpisahan itu, Maruge sendiri tidak berani datang dan hanya berdiri dari kejauhan sambil menatap Jen dengan sedih. Posisi Jen pun segera digantikan oleh seorang bernama Grace yang ditunjuk oleh Ki Prouto. Kedatangan Grace disambut meriah oleh orang tua murid yang mengharapkan ada pembaharuan, tetapi tidak dengan para murid. Mereka dipimpin oleh Kamau melakukan penolakan kepada Grace dengan mengunci gerbang serta melemparinya sambil berteriak bahwa mereka ingin Jen kembali. Mereka tidak bisa dihentikan hingga Grace pun memilih untuk mundur karena merasa tak sanggup melihat ketidakdisiplinan tersebut. Sementara itu, Maruge pergi ke Nairobi untuk menemui presiden dan meminta bantuan agar Jen dikembalikan lagi ke sekolah. Sayangnya ketika pergi ke gedung pemerintahan, resepsionis berkata bahwa presiden sedang melakukan rapat dan ia tak bisa ditemui. Si resepsionis itu pun meminta agar Maruge menunggu. Tetapi Maruge terlalu tak sabar sehingga ketika ada kesempatan ia pun menyusup masuk. Maruge berjalan menuju ruang rapat dan masuk begitu saja tanpa peduli rapat sedang berlangsung. Di dalam ruangan itu guys terdapat presiden, menteri pendidikan dan petinggi lainnya. Di depan orang-orang itu, Maruge menunjukkan bekas luka cambuknya dan bercerita bahwa Inggris telah melukainya sampai seperti itu. Tetapi Maruge mengatakan bahwa ia tak pernah menyerah demi kemerdekaan bangsanya. Ia ingin agar generasi selanjutnya bisa lebih baik dan oleh karena itulah guru-guru yang baik sangat dibutuhkan. Maruge tak meminta imbalan apapun dan hanya memohon agar Jen dikembalikan ke sekolahnya. Semua yang ada di sana pun terdiam dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka hanya bisa melihat dan membiarkan Maruge pergi dari sana. Beberapa hari kemudian ternyata usahanya berhasil. Jen akhirnya kembali ke sekolah itu dan membuat Maruge serta seluruh murid yang ada di sana senang. Dan beberapa hari kemudian lagi, Maruge menyerah dalam berusaha membaca surat miliknya dan meminta tolong Jen untuk membacakan surat tersebut. Jen pun membacanya sekilas, kemudian meminta tolong Alfred untuk membacakannya dengan keras. Ternyata isi surat itu adalah ungkapan terima kasih dari pemerintah untuk Maruge yang telah melewati penyiksaan selama 8 tahun demi mempertahankan sumpahnya untuk berjuang dan mempertahankan Kenya. Dalam surat itu juga tertulis bahwa ia berhak mendapatkan kompensasi karena pemerintah merasa bersalah telah membiarkan Maruge mendapat perlakuan tidak manusiawi.
Maruge hanya bisa menitikan air mata ketika mendengar kalau perjuangannya selama ini dihargai. Dan Jan pun berkata kalau mereka bisa seperti ini karena Maruge lah yang telah berjuang dan berkorban. We're here because of you, Maruge. Setelah mengetahui isi surat, akhirnya Maruge bisa lega. Ia kemudian mendapat rekor karena menjadi murid tertua yang memulai pendidikan dan diundang di PBB di New York untuk memberikan pidato tentang pentingnya pendidikan. Dan pada akhirnya guys, Maruge meninggal dunia pada tahun 2009. Dari film ini kita belajar bahwa tak pernah ada kata terlambat atau terlalu tua dalam belajar. Seperti yang sering orang tua kita ajarkan, pendidikan ataupun ilmu takkan pernah berat untuk dibawa dan justru akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Semangat belajar Maruge harus selalu kita contoh guys dalam kehidupan kita ya, walaupun akan banyak hambatan dalam proses belajar. Tetapi selama kita bertekad kuat, tentu akan ada jalan untuk melewatinya. Semoga cerita kali ini bisa memberi pelajaran untuk kalian dan bisa menambah wawasan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.